Selamat siang. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach. Bersama saya Edi Hendraja Tarigan dari UPT SPF SMP Negeri 2 Tanjung Morawa. Saya Jumatul Matiah dari UPT SPF SDN 10827 Desa Deli Tua. Saya Sylvia Susana Bruprainangin dari UPT SPF SMP Negeri 1 Namorambe. Dan saya Arfi Maulida Lubis, unit kerja dari SMA Swasta Nurul Iman Tanjung Morawa. Saya Edi Hendraja Tarigan sebagai observer. Saya Jumatul Matiah sebagai coach. Saya Sylvia Susana sebagai coach. Dan saya Arfi Maulida Lubis sebagai observer. Selamat menyaksikan. Yeay. Selamat siang Ibu Sylvia. Selamat siang Ibu Jumatul. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Ibu Jumatul sendiri bagaimana nih kabarnya? Saya juga baik hari ini Bu. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini sama Ibu Sylvia ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Di sini kan coachnya sebagai coachnya itu Ibu sendiri kan. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang saya ingin kembangkan Bu, yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Lalu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh coach, dalam hal ini Ibu, dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin ya Bu, kalau si coach saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, ataupun si coach ini nanti dapat menemukan ide-ide baru ataupun langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Bu. Iya, baik Ibu Cynthia. Demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silakan dilanjutkan coachingnya terhadap coach Ibu. Baik Ibu Matul, terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu Sylvia. Ya, bagaimana nih kabarnya Pak Edi? Baik, puji Tuhan, baik Bu Sylvia. Bu Sylvia bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya juga baik Pak. Ya, dengar-dengar nih Pak ya, ada yang mau Bapak sampaikan sama saya ya Pak ya? Iya Bu Sylvia, betul sekali. Ada yang saya sampaikan kepada Bu Sylvia. Tapi sepertinya ya Pak, kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Berarti kalau gitu apa nih yang mau Bapak ini sampaikan? Betul Bu Sylvia, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya begitu kan. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun itu Bu, tidak ada perubahan di dalam pembelajaran seperti itu. Artinya
guru-guru itu lebih suka ceramah ketika mengajar, artinya tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan gitu. Jadi saya ingin ada perubahan Bu gitu, sehingga pembelajaran itu menjadi kreatif, inovatif, dan berimpact pada siswa seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya Pak Edi, berarti permasalahan dari Pak Edi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariatif, begitu Pak Edi? Betul sekali Bu Sylvia. Kurang berkreatif, baik itu medianya ataupun modelnya dan pembelajaran yang masih kurang gitu. Itu saja Bu, tidak ada perubahan dalam pembelajaran seperti itu Bu. Oke, kira-kira Pak Edi ya, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Edi dapatkan gitu dari pembicaraan kita ini? Dari percakapan kita ini Bu Sylvia, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi gitu, pembelajaran begitu. Oke, jadi yang Pak Edi harapkan ini adanya perubahan, ya kan Pak Edi? Benar Ibu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Edi lihat ataupun Pak Edi ingin dapatkan gitu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran atau media pembelajaran Bu, yang lebih berinovatif, misalnya saja menggunakan media pembelajaran dan aplikasi teknologi seperti Bu. Apalagi sekarang Bu, teknologi udah canggih Bu, semua media ada di handphone tersebut. Jadi saya mau kedepannya ada perubahan seperti itu Bu. Jangan lagi kita fokus pada satu media seperti itu Bu. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal, ya kan Pak? Nah, itu berada di level 10. Itulah kita ibaratkan. Kira-kira di sekolah Pak Edi ini ada di level berapa gitu Pak? Kalau saya ditanya Bu Sylvia, kira-kira di level 3 ya Bu ya. Mengapa di level 3? Karena di sekolah saya itu banyak guru-guru senior yang malas menggunakan teknologi, yang mereka masih berpatokan terhadap demonstrasi, artinya ceramah seperti itu. Jadi level itu masih 3 lah Bu gitu. Oke, di level 3. Oke, di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan, Pak? Agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak. Tadi kan level 3, kira-kira Bapak mau naikkan ke level berapa nih itu? Mungkin ya Bu Sylvia ya, yang dapat saya tingkatkan sampai ke level 6. Artinya gini Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi belum sanggup gitu, agak sulit mengingat guru-gurunya masih konsentrasi pada metode yang lama seperti itu Bu. Oke ya, dari level 3 ke level 6 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan gitu untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Usaha apa nih? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkan ya Bu Sylvia, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi kemungkinan semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu yang mungkin nanti saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu Sylvia gitu. Oke, untuk mentoring ya Pak. Iya. Nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya kan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak ya strategi yang mungkin atau pernah nih Bapak Edi terapkan? Bisakah dan teman-temannya itu nyaman nggak dengan penyampaiannya gitu? Mungkin kalau bukan dengan monitoring saya coba nanti konsultasi dengan pihak sekolah ataupun pihak sekolah bidang kurikulum ya semacam itu. Artinya kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru ya, agar tidak menonton ke teknik lama gitu. Ada perubahan cara mengajar kita yang menggunakan media-media yang berinovatif, inovatif dan kreatif seperti itu.
Berarti Pak Edi ini pengen nih ya merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Edi untuk saat ini nih ya, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat, yang paling cepat itu terrealisasi itu kira-kira yang mana? Sepertinya Bu Sylvia yang monitoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, artinya perlu juga biaya dan gitu. Jadi kalau yang saya harapkan adalah monitoring, artinya yang lebih nyaman dilakukan itu adalah monitoring Bu. Mentoring ya Pak, Iya, oke mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Edi ini perlu support atau bantuan itu dari siapa atau bagaimana nih Pak Edi? Ada sih Bu, sepertinya nanti mungkin minta bantuan teman-teman guru lain, kepala sekolah gitu Bu, agar apa namanya Bu, pembelajarannya itu bervariatif, misalnya di sekolah ataupun ide-idenya itu dapat meningkatkan semangat dalam pembelajaran di kelasnya nanti Bu, seperti itu. Oke, berarti Pak Edi ini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya kan Pak? Iya Ibu. Ya, dengan rekan-rekan kerja. Nah, kalau begitu, kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan mentoringnya ini Pak, mentornya ini? Mudah-mudahan Bu secepatnya gitu Bu ya. Kalau bisa sih 3 hari setelah kita coaching ini Bu ya, agar ada hasilnya seperti itu Bu, dan dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru-guru lain untuk mempersiapkan materinya seperti itu Bu Sylvia. Oke, Pak Edi, bagus sekali ya Pak Edi. Kira-kira Pak Edi, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang udah Bapak dapatkan nih? Yang udah Bapak dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan monitoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Oke, syukurlah kalau sudah ada gambaran ya Pak Edi ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran dari yang konvensional menjadi kreatif. Baik, saya akan tunggu ya Pak Edi kabar-kabar baiknya lagi, bagaimana Pak Edi nanti melakukan mentoring ya, untuk mendengar cerita-cerita lagi nih, warna-warna baru yang nanti Bapak Edi sudah dapatkan, yang sudah Bapak Edi buat aksi nyatanya lah, seperti itu Pak. Saya menunggu kabar baik dari Bapak ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Sylvia atas sudah meluangkan waktunya, ya sudah mendengar keluh kesah saya, yang mudah-mudahan kedepannya saya bisa melakukan kegiatan ini dan bermanfaat di sekolah saya. Ya Bu ya, terima kasih ya Bu ya, selamat. Iya Pak, ya, sama-sama ya Pak ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bapak ceritakan lagi, langsung aja Bapak hubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi ya Pak dari kesempatan. Oke, kalau begitu Pak Edi, terima kasih ya Pak Edi. Selamat siang Pak. Siang Bu Sylvia. Iya, udah ya Bu tadi. Selamat siang Ibu Sylvia. Kembali kita berjumpa lagi ya. Iya Bu. Udah selesai tadi coachingnya, udah saya lihat sudah melakukan coaching dengan Pak Edi. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ini sebagai pasca observasi. Yang pertama, yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai dalam coaching tadi apa Bu? Iya Bu, di coaching yang tadi yang saya setelah lakukan bersama Pak Edi sebagai coach saya tadi, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, seperti itu ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi, baru rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi ataupun ide-ide barunya, seperti itu Bu. Iya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya dengan Ibu dengan Pak Edi sudah berjalan dengan baik.
dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Pak Edi, sehingga Pak Edinya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus prinsip coachingnya tadi sudah terlaksana. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan lagi, yang ingin saya kembangkan lagi, cara lebih memahaminya itu proses ini sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Ya saya mau mengembangkan kompetensi lebih memahami lah gitu Bu. Iya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Selamat siang kepada Ibu Siti.